Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat Pak Okto. Pada sesi ini saya dari perwakilan kelompok ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang diantaranya adalah saya sendiri, Agung Dwi Putra, Muhammad Iqbal, Siti Melinda, Suryati, dan Tommy Yosafat. Adapun judul pertama, judul yang saya ingin presentasikan adalah Study on Consumer Preference for Discount, Presentation in Different Purchase Context. Yang pertama adalah pendahuluannya. Meskipun pengaruh dari jenis pembelian yang berbeda pada preferensi konsumen telah dibandingkan, hanya ada sedikit studi tentang efek perbedaan dalam dua pembelian jenis sebelum membeli dan proses pengambilan keputusan konsumen. Oleh karena itu, berdasarkan teori yang dapat dinilai, penelitian ini mengeksplorasi jenis pembelian yang dimana pembelian material versus pembelian eksperimental yang akan diadopsi untuk promosi diskon untuk menarik lebih banyak perhatian konsumen, sehingga untuk meningkatkan kemungkinan sukses konsumsi. Yang selanjutnya adalah tentang metodologi penelitian dari jurnal tersebut. Adapun metodologi yang dipakai oleh penulis adalah metode studi kasus, yang dimana penulis memaparkan hasil dari pemeriksaan beberapa dokumen terkait dengan tema yang disesuaikan oleh si penulis. Dan hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah terdapat dua jenis konsumen, di mana konsumen itu ada yang konsumen eksperimental dan konsumen yang material dalam melaksanakan pembelian bahan. Mereka lebih memilih iklan promosi secara mutlak dengan diskon, bukan dengan cara diskon relatif. Namun untuk pengalaman pembelian konsumen, mereka lebih suka iklan promosi dengan cara diskon yang relatif. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua dengan judul Global Changing of Consumer Behavior to Retail Distribution Due to Pandemic of COVID-19. Yang dimana pendahuluannya adalah pandemi global yang tiba-tiba selama ini lebih dari 1 tahun telah mengalami perubahan paksa terjadi jauh lebih cepat. Perilaku konsumen tidak akan sama dengan pra-pandemi, karena dengan cepat perubahan dan sulit diprediksi. Menurut Tyagi dan Pabalkar 2021. Dan menurut Vatsdova 2021, perusahaan dapat mengelola dengan baik bisnisnya jika mereka memahami bagaimana perilaku konsumen dan aspek apa yang mempengaruhinya. Selanjutnya adalah metodologi yang digunakan oleh pada jurnal tersebut. Metode yang ditulis oleh penulis yaitu mixed method atau gabungan antara teknik kuantitatif serta kualitatif, dan juga menggunakan informasi yang telah terdokumentasi baik berupa buku, jurnal, dan makalah ilmiah sebagai data sekunder yang guna menemukan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang untuk membuat hasil yang baik. Adapun temuan atau hasil yang terdapat dari jurnal tersebut adalah, yang pertama adalah sikap positif tak terletak berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan. Yang kedua adalah keakraban berpengaruh positif terhadap kenyamanan. Yang ketiga adalah keakraban berpengaruh positif terhadap nilai utilitarian. Yang keempat adalah kenyamanan berpengaruh positif terhadap nilai utilitarian dan nilai hedonis. Singkatnya, untuk mendapat minat konsumen pengecer harus mempertimbangkan untuk menggabungkan toko offline dan online. Dengan adanya sosial media semakin penting untuk memperkenalkan merek, membangun kepercayaan, dan mengumpulkan perhatian pada produk mereka. Pengecer disarankan untuk meningkatkan
pemanfaatan barang dan jasa melalui saluran digital tanpa mengabaikan keamanan dan privasi data yang masih lebih penting daripada kenyamanan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan judul jurnal yaitu pengaruh digital marketing terhadap organisasional performance dengan intellectual capital dan perceived quality sebagai variabel intervening pada industri hotel bintang 3 di Jawa Timur. Yaitu diteliti oleh Willy Andrian Prabowo pada tahun 2018. Pendahuluannya digital marketing berhubungan dengan organisasional performance. Organisasi performance adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya, guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Dalam hal ini, digital marketing sangat membantu pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih oleh organisasi. Salah satunya adalah peningkatan penjualan yang didapat dengan bantuan digital marketing. Metodologinya, adapun teknik yang digunakan pada penelitian tersebut adalah metode kuantitatif dengan menggunakan cara mengambil populasi dan sampel. Tom. Hasil penelitian jurnal ini yaitu yang pertama, mengungkapkan bahwa digital marketing membantu karyawan menjelaskan produk dan layanan. Hal ini menandakan bahwa para karyawan setuju bahwa digital marketing membantu dalam memberikan informasi yang jelas. Dalam artian, situs maupun akun jejaring sosial yang perusahaan digunakan membantu karyawan dalam menjelaskan informasi tentang produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan begitu, kinerja karyawan bisa dialokasikan ke hal-hal lain yang lebih penting. Kesimpulannya dari pembahasan di atas yaitu, maka dapat disimpulkan bahwa digital marketing merupakan faktor penting yang dibutuhkan industri perhotelan bintang 3 untuk terus berkembang dan dapat menghadapi persaingan dalam industri perhotelan. Hal ini dibuktikan dalam perhitungan bahwa digital marketing memiliki pengaruh terhadap intellectual capital dan perceived quality yang berperan dalam meningkatkan organisasional performance. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitiannya, pertama, tujuan penelitian dalam pendahuluan tidak dijelaskan dengan jelas. Rekomendasinya sebaiknya dimasukkan ke dalam pendahuluan supaya dapat dijelaskan secara konkret dan jelas. Yang kedua, di dalam jurnal ini terdapat rumusan masalahnya apa. Seharusnya rumusan masalah dimasukkan ke dalam jurnal tersebut agar terlihat lebih baik. Terus jurnal yang selanjutnya yaitu pengaruh produk, harga, dan promosi terhadap putusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntung Langsa Baro. Zikriyatul Ulia Daud tahun 2018. Pendahuluannya, fungsi rumah juga telah berubah. Dari yang semula hanya sekedar sebagai tempat berlindung, kini sebuah rumah tak cukup hanya untuk berteduh, namun juga dituntut dapat mengakomodir kebutuhan dan keinginan pemiliknya, seperti lokasi yang strategis, bangunan yang bagus dan kokoh, dan lingkungan yang nyaman. Untuk itu, perusahaan dalam hal ini developer perumahan perlu memperhatikan kualitas produk dan harga serta melakukan promosi untuk memberi informasi kepada calon pembeli rumah. Metodologi penelitian jurnal ini menggunakan jenis dan sumber data, populasi dan sampel, dan dengan metode pengumpulan data seperti penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan. Variabel produk, promosi, dan harga memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina di Birem Puntong Langsa Baro.
Dapat dinyatakan secara simultan variabel produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntung Longsabaro. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan produk, harga, dan promosi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntung Longsabaro dapat diterima. Simpulannya, produk, harga, dan promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntong. Pada variabel harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntong Longsabaro. Variabel promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntong Longsabaro. Dan secara simultan produk, harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian rumah pada Grand Avina Birem Puntung Longsabaro. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan penelitian abstrak tidak dibuat dalam 2 versi bahasa, tetapi di dalam jurnal hanya dibuat dalam bahasa Indonesia saja. Rekomendasinya sebaiknya dalam abstrak dibuat 2 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Review jurnal selanjutnya adalah kewirausahaan strategis untuk mencapai niat beli ulang pelanggan di tengah pandemi COVID-19 pada digital multi-sisi platform. Studi kasus pada Traveloka. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Traveloka sebagai OTA Asia Tenggara terkemuka yang berkantor pusat di Indonesia, menawarkan berbagai macam persyaratan perjalanan, seperti pemesanan tiket online untuk maskapai penerbangan, hotel, dan perjalanan lainnya di satu situs. COVID-19 menyebabkan berkurangnya minat beli konsumen terhadap layanan Traveloka, sehingga trafik website Traveloka menurun sejak Januari 2020, dan pada puncaknya telah menurun sebesar 60% pada Maret 2020. Traveloka justru mengalami krisis layanan pelanggan yang dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan masalah pelanggan yang berimbas pada maraknya komentar buruk dari konsumen yang pernah membeli layanan Traveloka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, menggunakan metode analisis struktural equation modeling, atau disebut metode PLS-SEM, yang digunakan untuk mengevaluasi model kompleks variabel mediasi dan moderasi. Sampel yang dipilih dapat digabungkan untuk metode non-probability seperti pengambilan sampel yang tidak diinginkan, pengambilan sampel purposive, dan sejenisnya. PLS membutuhkan validitas dan keandalan pada model luar dan dalam untuk menguji hipotesis. Bentar, Cuk, ada Suri. Ada Suri. Nah, gini baru gampang nih. Oke. Jadi ulang lagi, weh. Nggak usah, lanjut. Suri jelasin yang punya dia aja. Lanjut aja. Bentar, mana punya dia ini tadi ya? Halo, Suri. Maunya punya Iqbal, habisin dulu aja, Cuk. Oh, Nanti iya. Iqbal selesai baru Suri. Nanti di-cut aja lah ya. Ya, di ini aja, Cuk. Simpulan. Oke, Bang, lanjut, Bang. Oke. Baiklah, kesimpulannya adalah customer service memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung melalui trust pada repurchase intention. Sedangkan public service ads tidak memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung pada repurchase intention. Trust sepenuhnya memediasi citra merek pada repurchase intention.
Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain tidak adanya penggunaan SPSS untuk hasil yang lebih akurat. Tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya. Baiklah, selanjutnya adalah analisis pengaruh online customer review dan rating terhadap minat beli produk elektronik di Tokopedia. Dalam kategori elektronik menjadi aspek yang menarik. Tokopedia dan Bukalapak memimpin. Tentunya hal ini sangat sulit bagi konsumen barang elektronik yang sewajarnya. Dalam pembelian barang elektronik, konsumen bisa mencoba barang elektronik tersebut untuk memeriksa kendala-kendala yang mungkin terjadi. Dengan adanya masalah tersebut, platform e-commerce menyediakan solusi dengan menambahkan fitur online customer review. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan pada pengguna Tokopedia yang sebagian besar tinggal di Jakarta. Populasi dalam penelitian ini ialah pengguna internet yang pernah melakukan kegiatan belanja di e-commerce Tokopedia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling. Kesimpulannya yang pertama adalah customer review berpengaruh terhadap purchase intention pada produk elektronik di e-commerce Tokopedia. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti, dikarenakan customer review yang memberikan insight tentang seperti apa produk tersebut. Yang kedua adalah customer rating, yaitu tidak berpengaruh terhadap purchase intention pada produk elektronik di e-commerce Tokopedia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti karena kepercayaan terhadap e-commerce di Tokopedia sudah sangat tinggi dibandingkan customer rating yang belum tentu kredibel dan banyak rating dummy. Yang ketiga adalah rating volume, tidak berpengaruh terhadap purchase intention pada produk elektronik di e-commerce Tokopedia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti dikarenakan e-commerce Tokopedia adalah platform yang menjual berbagai macam barang, salah satunya barang elektronik, di mana rating volume menggambarkan transaksi yang berhasil, dan pada platform Tokopedia, konsumen tidak lagi melihat dari jumlah transaksi, dikarenakan seluruh transaksi di Tokopedia sudah terjamin karena melewati rekening bersama. Baiklah, akan saya lanjutkan. Adapun jurnal pertama yang telah saya review yaitu Strategi Pemasaran E-commerce untuk meningkatkan volume penjualan pada studi kasus UMKM di Kota Tangerang Selatan. Penelitinya yaitu Jenny Ernawati. Jurnal ini dipublis pada tahun 2020. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu perkembangan teknologi yang cepat membuat para pelaku usaha juga harus cepat untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Salah satu bentuk teknologi adalah media sosial. Pada tahun 2020, ada sekitar 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Bila dibandingkan pada tahun 2019, maka pada tahun ini ada peningkatan yang aktif di medsos, di mana pada tahun ini sebanyak 338,2 juta. Sehingga saat ini banyak sekali usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memanfaatkan media sosial dalam pemasaran. Adapun metodologi yang dipakai pada jurnal ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat subjek penelitian. Metode penentuan lokasi penelitian ini menggunakan metode purposive area
yaitu pemilihan tempat penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan oleh si peneliti yaitu UMKM di Kota Tangerang Selatan. Yang berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan melakukan wawancara kepada 6 pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan, maka dapat diketahui bahwasannya strategi pemasaran yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan antara lain strategi produk, strategi harga, strategi tempat, dan strategi promosi. Produk yang dikembangkan UMKM di Tangerang Selatan bervariatif. Jadi kesimpulannya, strategi produk yang dilakukan oleh UMKM di Kota Tangerang Selatan mengutamakan kualitas produk seperti dari segi bahan baku yang digunakan dan proses produksinya. Selain itu, dalam proses pengemasan produk lebih mempunyai ciri khas seperti pada usaha anyaman, di mana motif yang disediakan sangat beragam sehingga menarik minat para konsumen. Sedangkan usaha lainnya seperti makanan, di mana menu yang disediakan beraneka ragam dan sesuai permintaan dari konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak bosan dengan menu yang itu saja, dan juga bisa request sesuai dengan yang diinginkan. Penentuan harga yang dilakukan oleh pelaku UMKM mengacu pada kesulitan proses produksi dan bahan baku yang digunakan agar tercapai harga yang tepat. Keterbatasan pada penelitian dan rekomendasinya, yang pertama yaitu keterbatasan. Pada bab pendahuluan tidak dijelaskan latar belakang masalah dan manfaat dari penelitian ini. Lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian digabung menjadi satu paragraf dalam bab pendahuluan. Selain itu, jurnal ini tidak disertai landasan teori yang bisa menguatkan statement dari si peneliti tersebut. Adapun rekomendasinya, alangkah sebaiknya peneliti terlebih dahulu memperhatikan kelengkapan isi jurnal, khususnya pada bab pendahuluan agar tidak membuat bingung para pembacanya. Lalu jurnal yang kedua yang saya review, judulnya yaitu pengaruh strategi pemasaran terhadap keputusan masyarakat usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitinya yaitu Mukti Simanora dan Hasmanan Khair. Dirilis pada Januari 2022. Pendahuluannya, masyarakat merupakan calon konsumen yang menjadi target ujung tombak dari perusahaan. Semua perusahaan berlomba-lomba atau bersaing untuk menjadi yang terdepan agar memikat minat masyarakat untuk membeli. Dalam keputusan masyarakat, membeli harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Pemasar dapat menggunakan strategi untuk mendukung keberlanjutan bisnis dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik akan berdampak pada niat pembelian konsumen. Metodologinya yang dipakai yaitu penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan asosiatif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membeli produk UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh strategi produk terhadap keputusan pembelian, HO ditolak. Lalu HA atau diterima menunjukkan bahwa strategi promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kedua, pengaruh strategi harga terhadap keputusan pembelian, HO ditolak, dalam kurung HA diterima menunjukkan bahwa strategi harga berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Lalu yang ketiga,
pengaruh strategi tempat terhadap keputusan pembelian, HO ditolak, dalam kurung HA diterima, menunjukkan bahwa strategi tempat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan yang keempat, pengaruh strategi yang keempat, sorry sebentar ya. Yang keempat, pengaruh strategi promosi terhadap keputusan pembelian. Nilai T dihitung untuk variabel strategi promosi adalah 7.565 dan T tabel dengan alfa sama dengan 5%. Diketahui sebesar 1,985. Dengan demikian, T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan strategi promosi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang berikutnya, kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, strategi produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kedua, strategi harga berpengaruh negatif secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ketiga, strategi tempat berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang keempat, strategi promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan yang kelima, strategi produk harga, tempat, dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada produk kuliner UMKM di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan yang berikutnya, sorry, yang berikutnya siapa? Aku. Siapa? Tommy? Tommy kan? Iya, lanjut. Lanjut. Baiklah, review jurnal selanjutnya akan disampaikan oleh Tommy. Kepada Tommy dipersilakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap keputusan pembelian di Marketplace Lazada. Studi pada kasus mahasiswa di Kota Bandung oleh Ilham Priyangga dan Fansuri Munawar pada tahun 2021. Pendahuluan, era globalisasi membuat maraknya penggunaan internet. Hal ini menyebabkan adanya perubahan tingkah laku masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Di Indonesia sendiri, perubahan tingkah laku yaitu adalah belanja online, di mana tercatat 6 situs jual yang pada saat ini sedang booming-boomingnya, dan Lazada adalah salah satu contohnya. Dengan kemudahan yang diberikan, masyarakat semakin pintar. Dengan kepintaran tersebut, tentu saja konsumen semakin selektif akan produk yang mereka beli. Karena itu adalah muncullah fitur customer review dan customer rating, yang dimana fitur ini merupakan fitur yang menentukan keinginan beli konsumen. Maka dari itu, si penulis ingin mengetahui apakah kedua aspek tersebut, yaitu customer review dan online customer rating, memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian di marketplace Lazada. Adapun metodologi yang dilakukan, yaitu asosiatif kasual dengan tujuan untuk menguji pengaruh antara
online customer review, dan online customer rating terhadap keputusan pembelian di marketplace Lazada pada mahasiswa di Kota Bandung. Teknik yang digunakan dalam pengambilan datanya yaitu menggunakan kuesioner yang berupa sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada jurnal tersebut yaitu online customer review yaitu X1 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien sebesar 3,977 dengan P sama dengan 0,000. Kontribusi online customer review terhadap keputusan pembelian sebesar 0,283. Yang kedua, online customer rating atau X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Lazada pada mahasiswa di Kota Bandung. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis regresi yang diperoleh dengan nilai hasil pengujian menunjukkan nilai sebesar 3,406 dengan P sama dengan 0,001, di mana kontribusi online customer rating terhadap keputusan pembelian sebesar 0,242. Yang ketiga, online customer review dan online customer rating memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di marketplace Lazada pada mahasiswa di Kota Bandung. Hal ini dapat dibuktikan melalui analisis regresi dengan nilai online customer review yaitu 3,977 dengan P sama dengan 0,00 dan online customer rating sebesar 3,406 dengan P sama dengan 0,001 dan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya, online customer review, online customer rating, dan keputusan pembelian di marketplace Lazada dapat mempengaruhi mahasiswa dalam berbelanja di marketplace Lazada. Yang kedua, online customer review atau X1 berpengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa dalam berbelanja di marketplace Lazada. Yang ketiga, online customer rating berpengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa dalam berbelanja di marketplace Lazada. Adapun keterbatasannya yaitu penelitian yang dapat dijumpai menurut penulis adalah populasi yang seharusnya bisa lebih banyak, namun dikarenakan populasi yang didapat berasal dari pengguna Lazada di daerah Bandung, di mana kuesioner yang diberikan belum tentu semua populasinya ingin meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut. Penulis juga menyarankan untuk lebih memperluas populasi, melengkapi dengan teknik pengumpulan data yang lain, atau menciptakan variabel dari faktor-faktor lain seperti kepercayaan dan kualitas produk. Baiklah, jurnal selanjutnya yaitu pengaruh ulasan produk, kemudahan, kepercayaan, dan harga terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto oleh Kafidatul Ilmiah dan Indra Kris Hernawan pada tahun 2020. Pendahuluan. Alat teknologi yang marak berkembang mengubah tingkah laku masyarakat dalam berbelanja. Dengan kemudian diberikan, tentu konsumen atau masyarakat mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan transaksi e-commerce tersebut. Hal-hal tersebut yaitu ulasan produk, kemudahan, kepercayaan, dan harga. Maka dari itu si peneliti ingin mengetahui apakah aspek seperti ulasan produk, kemudahan, kepercayaan, dan harga memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian. Adapun metodologi penelitian yaitu kuantitatif, di mana yang menjadi populasi penelitian ini yaitu seluruh konsumen pada marketplace Shopee yang ada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Metode menggunakan purposive sampling, yaitu sampel mempunyai pertimbangan tertentu. Adapun hasil pembahasan di mana ulasan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto tidak berhasil dibuktikan. Yang kedua, penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto. Hipotesis yang menjelaskan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto berhasil dibuktikan. Selanjutnya, hipotesis yang menjelaskan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto berhasil dibuktikan. Yang selanjutnya, hipotesis yang menjelaskan bahwa ulasan produk, kemudahan, kepercayaan, dan harga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto berhasil dibuktikan. Variabel kemudahan atau X2
disimpulkan bahwa variabel X2 mempunyai pengaruh paling dominan dan paling besar terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya yaitu secara parsial, variabel ulasan produk tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun variabel kemudahan, kepercayaan, dan harga masing-masing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian untuk variabel-variabel seperti ulasan produk, kemudahan, kepercayaan, dan harga memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee di Mojokerto. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi, yaitu penelitian yang dilakukan menjelaskan hanya beberapa variabel yang terkait. Menurut penulis sendiri, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lagi variabel yang akan diteliti yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut itu sempurna, populasi dan sampel dapat dinaikkan lagi jumlahnya tidak hanya 100 sampel. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih.